And action. Halo. Halo. Ketemu lagi dengan saya Alex Suhendra dan Mala Pratami. Mala Pratami Kusnadi. Nah, kami masih ada di souvenirjogja.com. Ya, ada di Taman Kuliner. Linknya ada di deskripsi. Yang mau nikah, yang mau bagi-bagi souvenir secara gratis, yang mau kampanye. Kampanye. Iya kan, mau kampanye, bagi-bagi souvenir di muk, dicap mukanya sendiri gitu, terus dibagi. Wadah ini minum, coblos saya gitu. Boleh ya di sini. Ini tempat yang sangat ideal untuk Anda dengan harga yang sangat bersaing ya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Betul. Baik, hari ini. Yang sekarang karena sebelumnya adalah bahasan yang tentang jurnalistik dan menyinggung bagaimana tentang membuat judul. Nah, maka aku juga mau nanya, bagaimanakah cara membuat judul yang asik? Agar tidak seperti konten-konten saya, judulnya itu sedikit sekali yang asik. Setelah aku kuliah ya selama kurang lebih mau 4 tahun ini. Kan ini ada semester akhir aku. Selamat ya bersibuk-sibuk ya. Aduh. Jadi kalau misalkan setelah aku pelajari di kampus itu, ini tuh sebenarnya mata kuliah yang semester 1 ya. Aku lagi semester 1. Masuk kuliah formatologi berita. Bagi saya ini semester nggak tahu. Jadi biasanya kalau misalkan membuat format memang ada format khususnya. Jadi kalau untuk satu judul berita tuh memuat 5 sampai 10 kata. 5 sampai 10 kata. Iya, jadi jangan kepanjangan-panjang buat jadi seolah-olah newsleadnya tuh udah ada di situ gitu. Jadi kayak Alex Suhendra menarik kerbau-kerbaunya junggal di sawah. Iya, itu sawahnya panjang milik itu. Pak Tani, siapakah dia? Panjang sekali. Itu nggak boleh kepanjangan. 5 sampai 10 kata. 5 sampai 10 kata. Ya, biasanya aku juga waktu kuliah kan kadang aku ingin semua orang tuh tahu gitu loh, membaca judulnya aja, tapi ternyata nggak gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau di novel malah beda ya. Ada yang 1 kata doang. Ya. Ada 1 huruf doang. Angka bahkan. Iya, bener. Iya. Ada angka. Kayak itu jadi 5 sampai 10 kata. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, biasanya dosen suka bilang, ini terlalu panjang, ini terlalu menjelaskan banget. Nanti kan isi berita kamu juga menjelaskan. Kenapa kamu menjelaskan di judul gitu? Nanti orang-orang kayak aku ini. Semakin malas baca judulnya aja gitu. Aku tuh gini teman-teman yang nonton ya. Aku tuh adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang kalau baca berita cuman baca judulnya doang. Habis itu sok tahu isinya cuman begitu. Ganti lagi. Ini gitu-gitu terus ya. Baca cuman 3 paragraf, 1 paragraf terus udah berapa kata, berapa kalimat udah selesai gitu doang. Oke, lanjut. Terus pokoknya tuh kalimatnya tuh lengkap. Maksudnya lengkap di sini ya memang mencerminkan isi beritanya. Lengkap tapi bukan lengkap yang memang harus dicantumin semuanya gitu. Jadi dengan melihat itu kira-kira penasaran, tapi maksudnya udah tahu nih nanti beritanya itu isinya apa. Cuma bukan yang keseluruhan gitu loh. Juga bukan lengkap SPOK gitu. Iya, jadi atau lengkap SPOK, harus lengkap SPOK. Gini, lengkap subjek objeknya, tapi maksudnya nggak selengkap yang aku jelasin tadi kayak yang tadi di awal gitu. Jadi cuma 5 sampai 10 kata aja. Maksudnya nggak lengkap yang semua yang ada isi di situ tuh ya udah dicantumin di judul semua. Karena aku juga sering baca berita ya. Terbunuh 5 wanita di sumur tua. Gak ada subjeknya di depan. Iya. Bukan misalnya Udin membunuh Udan di sumur tua. Subjeknya gak ada. Jadi tiba-tiba terbunuh 5 wanita di sumur tua. POK. Atau mungkin struktur SPOK-nya berbeda ya. Saya nggak ngerti juga sih. Itu gimana tuh yang kayak gitu? Sebetulnya masih tetap seperti itu juga aturannya. Ya memang namanya judul, tapi memang harus bisa menarik gitu loh. Menarik dan provokatif gitu. Kadang menarik dan provokatif. Mungkin orang-orang kayak gitu doang biar iya menarik, tapi tau gak sih orang-orang pengen dapet cuan lebih tuh, jadi kayak nulisinnya tuh yang penting rada clickbait. Tapi ya udah gitu. Oke, rada clickbait, tapi ya gitu. Gimana? Biar kayak orang-orang baca gitu loh. Nggak clickbait ya, maksudnya nggak clickbaitnya nggak kebangetan gitu ya. Oke. Terus setelah itu apa lagi? Terus sebenarnya menjauhi kata tanya sih. Menjauhi kata tanya. Iya.
Oke. Jadi langsung buat berita-berita yang hard gitu, jangan menjauhi. Jangan sampai jadi kata tanya gitu tanya. Di judulnya. Di judul. Oke. Bukan malah jadi. Karena pembaca adalah orang yang bertanya ya, kenapa Anda tanya balik? Iya, jadi kayak nanti kayak di kelasku ya. Ngapain bertanya? Terus ini berarti masih ada hubungannya sama juga harus menghindari ambiguitas gitu. Tetap harus berpatok pada isi beritanya. Tapi jangan bikin orang-orang ini sebenarnya kayak mana sih jadi gitu. Misalnya siapakah pembunuh Udin? Kayak gitu ya. Iya, jadi itu tuh kan bertanya-tanya terus ambigu juga orang-orang. Dan orang di situ kan pengen dapat informasi, bukan malah dikasih pertanyaan juga. Iya. Kan gitu ya. Oke. Kecuali misalnya yang fiksi gitu ya, beda lagi ya. Ini adalah yang fakta. Yang fakta. Berita hard sama straight tuh emang harus benar-benar berlandaskan fakta banget nih. Nggak boleh ada yang bohong-bohongnya itu, karena memang kan biasanya berita hard dan straight itu ya memang disampaikan langsung, siaran langsung gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kan itu secara nggak langsung menipu banyak masyarakat gitu. Oke. Pertama katanya 5 sampai maksimal berapa? 10. Berikutnya adalah apa? Lengkap gitu. Lengkap isi mewakili isi berita. Kemudian berikutnya adalah menjauhi ambiguitas. Menjauhi ambiguitas. Kalau bisa jangan pakai kata tanya di situ. Iya, jangan pakai kata tanya. Berikutnya adalah ya harus sebisa mungkin menarik, membuat pengemasannya tuh menarik gitu. Nah, iya, gimana caranya? Ya itu pertanyaan saya. Ya itu tadi, dengan mengelaborasi semua hal yang tadi aku sebutkan sejak awal. Menjadi menarik. Betul. Oh, menjadi menarik. Tapi menjadi menarik juga butuh set of art ya. Sebenarnya ini sih, aku mikirnya kan kalau misalkan berita-berita tuh pasti ada sesuatu yang apa ya, menggigit banget gitu. Menggigit banget. Karena menggigitnya anakku aja sakit, apalagi menggigit berita. Sakit sekali. Isi berita tuh biasanya menggigit banget tuh. Misalkan kita nyeritain berita Palestina. Itu kan yang membuat orang akan simpati tuh misalkan jumlah korbannya. Nah itu tuh bisa tuh dimasukin ke berita biar orang merasa simpati, merasa tertarik membaca berita itu sampai akhir gitu. 1000 kucing terbunuh di dalam rumah tua. Misalnya gitu ya, pasti orang langsung baca gitu. Wah, ini siapa yang bunuh nih? Gitu ya. Atau kita bikin judul yang ini gitu aja ya, isinya beda. Oh itu clickbait, nggak boleh ya? Jangan begitu ya, kebangetan. Begitu Anda berbohong nanti kayak Jarjit di film Upin Ipin itu ya, yang serigala itu ya. 2 kali bohong itu ada serigala, berikutnya ya clickbait lagi. Percaya, biarin aja Anda dimakan serigala sekalian. Harus nggak boleh clickbait ya guys. Iya. Gimana juga kan apa ya? Ya, iya sih. Nanti kalau misalkan orang udah kerja mah bergantung redaksinya, tapi ya kalau sebisa mungkin di dalam diri kita juga harus punya idealisme setidaknya gitu. Iya, walaupun kadang-kadang idealisme Anda itu selalu kalah. Iya, kadang kalah oleh kejar target. Betul. Kejar setoran. Saya paham betul itu. Tapi semoga ya, tapi ada kok manusia-manusia yang begitu masih membawa karakternya ya, karakter dirinya ya. Independen. Ada lembaga-lembaga atau redaksi yang memang independen. Karakternya bahwa aku adalah bukan orang yang bisa disuap. Nah, gitu. Anda masih bisa disuap oleh target-target Anda. Udah, bikin aja judulnya kayak gitu biar banyak yang baca gitu. Dan kasih nih tambahin 10% dari honormu. Mau gitu ya, bisa aja. Lagi butuh apa kan, makan kan, kasih nih. Nah, gitu-gitu lah ya. Nah, tapi kalau orang punya karakter, rezeki nggak kemana, rezeki itu bisa dari manapun, nggak dari Anda saja. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Gitu. Anda hanya perantara. Saya jadi ceramah. Wah. Hadirin sidang Jumat. Ini sidang MPR DPR. Isinya dagelan. Oke, apa lagi lo? Ya kurang lebih. Ya memang begitu soalnya. Ya kurang lebih dari aku sih gitu sih. Sepengetahuanku selama perkuliahan kemarin semester 1 itu. Kalau misalkan ada salah, komen aja ya guys, karena saya mahasiswa pandemi yang pada saat itu belum bertatap muka dengan dosen. Dan gini ya, kadang ada pandangan-pandangan yang diakui oleh misalnya kayak Mala, dia masih kuliah, jadi masih berpatokan pada apa yang dikasih di kampusnya. Betul. Itu. Ada juga orang yang kuliah, walaupun dia ada patokan dari kampusnya, dia juga mencoba dari sesuatu yang lain. Tapi juga ada orang yang begitu terjun ke lapangan, apa yang dipelajari di kampusnya semuanya dibuang. Iya. Itu juga ada. Ada situasi tertentu, bukan hanya di
yang kita bahas sekarang di jurnalistik ya, tapi di dunia kerja yang lainnya. Di kampus Anda diajari seperti itu, begitu di dunia nyata berbeda lagi. Waktu sekarang Anda demo-demo udah turun aja korup, begitu Anda dikasih fasilitas, terus kemudian dikasih banyak iming-iming, dikasih kursi di sana, Anda juga melakukan hal yang sama seperti waktu Anda mendemo itu. Kadang juga ada seperti itu. Pokoknya ini bukan patokan yang utama gitu ya, yang kebenaran utama. Mungkin kalau misalkan dilihat dari berbagai sumber juga ada metode atau teknik-teknik lain yang bisa membuat judul itu menjadi lebih menarik gitu, apalagi di penulisan berita gitu. Dan ilmu itu selalu berkembang ya. Betul. Jangan hanya menggunakan satu sumber saja, tapi juga Anda harus mencoba sumber yang lain. Dan bukan hanya mencoba sumber lain, mencobakan apa yang Anda rasa itu metode baik untuk Anda, kayak gitu. Karena sebenarnya ini juga untuk judul tuh bisa lebih fleksibel juga ya. Kayak tadi aku bilang menarik di berita perang, misalkan menyantumkan berapa jumlah korbannya. Tapi mungkin di ada ya berbagai macam format berita kayak itu kan banyak, nggak cuma berita hard atau straight, ada juga soft, ada juga tentang editorial. Itu banyak banget tuh judulnya. Jadi itu tuh sebenarnya cair gitu, fleksibel, bisa ikut kemana si isinya itu dibawa gitu loh sama penulisnya. Jadi judul itu akan mengikuti juga karena memang harus ada tetap kaitannya sama isi yang disampaikan di tulisan tersebut gitu. Oke, gitu. Terima kasih banyak Dek Mala sudah berbagi ilmunya selama ada di kampus semester 1 itu ya. Sekarang udah semester 4 lagi sibuk-sibuknya. Aku sekarang masuk semester 8. Semester 8. Semester 4 baru bang kinyis-kinyis. Semester 8 lagi sibuk-sibuknya. Ya bagiku sih itu sesuatu yang baru ya, karena aku bukan dari penyiaran gitu. Aku anak farmasi. Yang terjun di teater dan film. Gitu. Ini kalau teman-temanku yang nonton tahu bagaimana aku di kampus, langsung Alex tuh apa di kampus ya. Enggak ya, tugas akhir saya itu duluan dibandingkan yang lain. Seriusan. Tapi IPK saya 2,00 jeblok. Apapun itulah. Pokoknya semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan sekarang ini. Kita akan ketemu lagi di sini di video berikutnya, akan bahas apa. Mungkin malah punya pertanyaan yang lain. Oke. Ya? Iya, nanti atau saya juga punya pertanyaan yang lain. Pokoknya kalian jangan kemana-mana deh. Tetap di channel ini bakal tetap ada pembahasan-pembahasan menarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian kalau misalkan nonton tuh jangan jadi penonton gelap sih. Aku pengen tetap ngingetin sih kalian. Sabar. Ya, jadi dan bukan hanya isi kami, kadang bukan hanya isinya keaktoran ya. Di konten-konten sebelumnya juga ada storytelling, ada cerita-cerita horor. Walaupun sekarang kami udah punya channel horor sendiri yang belum rame juga ya. Tapi aku nggak mau ya, nanti juga nanti aja. Oke, baik, saya Alex Hendra, Mala Pratami, Kusnadi. Kami berdua undur diri, nanti ketemu lagi di sini. Dadah. Bye. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Aman. Yeay.